Halo teman-teman, kembali lagi sama gue bersama channel Tokucen, channel yang membahas seputar tokusatsu di Indonesia. Dan kali ini gue bakal bahas tentang Satria Naga Kai, yaitu tokusatsu produksi buatan Indonesia yang sempat dibincang-bincangkan oleh kita-kita semua. Dan pertanyaannya, kemana sekarang serialnya? Oke, kali ini kita akan bahas mengenai Satria Naga Kai, merupakan produksi dari serangkaian Waralaba Satria Heroes yang merupakan tokusatsu dari Indonesia yang kerjasama dengan Ishinomori Production, yaitu yang dulu tuh yang bikin Kamen Rider tuh itu. Jadi Kamen Rider itu kerjasamanya sama Ishinomori Production, kalau yang sekarang enggak tuh. Nah, Satria Naga Kai ini merupakan salah satu waralabanya yang terbaru lah, kayak yang sebelumnya itu ada Bima sama Bima X, itu pernah tayang di RCTI, sudah pernah tayang. Nah, tentunya untuk kita semua yang sudah ngikutin tokusatsu dari lama dan juga sudah mendengar Satria Naga Kai, tentunya kalian semua yang nonton video ini juga pasti tahu Satria Naga Kai itu serial yang sudah dijanjikan sejak akhir tahun 2018 yang katanya akan tayang di awal tahun 2019, yang pada akhirnya sampai pertengahan tahun 2020 tidak pernah ada episode lanjutannya, karena episode pilotnya sudah pernah di-upload di YouTube, kanal YouTube mereka di Satria Heroes Official. Di sini ada Satria Heroes Satria Naga pilot episode. Ini di-upload sekitar 8 bulan yang lalu pilot episodenya, dan ini merupakan video untuk menjawab mungkin orang-orang yang bertanya kenapa nggak ada episode pertamanya gitu, nggak ada episode lanjutannya dari Satria Naga Kai ini. Karena sejujurnya gue kemarin sempat iseng-iseng lihat akun Instagramnya Satria Heroes ini yang sejujurnya sudah tidak pernah upload lagi atau post foto lagi sejak 1 Oktober 2019. Di sini masih banyak yang nanyain ternyata. Nih kalau gue bisa bacain beberapa. Masih tak pantau Min, lanjut please, mana nih masih dipantau, dalam kurung 2 konsep mirip Hanoman. Oh, ini udah ada bahasanya. Ayo Kai bangkit ya, masih sabar menunggu, tidak pernah ada postingan selanjutnya setelah ini. Dan padahal ada sedikit aneh juga di postingan Instagramnya, karena sebenarnya postingan Instagramnya dia ini sudah sedikit rapi ya. Jadi feednya itu rapi gitu, tiga foto gitu sebenarnya tadinya. Tapi semenjak si Dongga ini, karakter kera ini satu ini muncul di post ya sama mereka, ini kalau gua curigai masih ada lanjutannya nih, 2 gambar lagi, tapi kemana 2 gambar lagi, gak pernah di post lagi. Jadinya kalau ini cuma 1 gambar, ke bawahnya jadi pada ngacak juga ini. Padahal tadinya 3 gitu. Jadi rapi gitu feednya, kayak selebgram yang pengen feednya rapi gitulah. Jadi kenapa Satria Naga Kai ini tidak pernah upload episode terbaru lagi, atau seperti yang dijanjikan tayang di SCTV? Kemana? SCTV mana? SCTV bahkan tidak pernah mengeluarkan trailernya, dan akun Instagram officialnya pun juga tidak memberitahukan ini serial ini lanjut atau enggak sih, lanjut produksi atau enggak, ini gagal produksi atau enggak. Tidak pernah ada pembahasan sejak foto ini di-upload atau di-post ya. Jadi kali ini gue bakal bahas tentang serial ini gitu, kenapa tidak pernah post lagi dan kenapa ya tidak pernah ada episode terbarunya gitu. Dan bahkan sebenarnya memang belum pernah tayang di SCTV. Kenapa? Apakah ini gagal produksi atau tidak? Di sini bakal gue bahas. Dan disclaimer, ini hanyalah opini pribadi atau argumen gue saja. Jadi untuk kalian yang pingin jawaban yang benar-benar real, tidak ada. Anda tidak akan pernah menemukannya, karena tidak pernah ada jawaban ini produksi lanjut atau enggak gitu. Jadi yang gue sekali lagi mau menerangkan, ini cuma argumen gue saja, pendapat gue saja. Jadi ya bisa jadi benar ataupun tidak, ya kalian udah gede, kalian bisa
pilih sendiri mana informasi yang menurut kalian lebih masuk akal, mana yang lebih masuk akal buat kalian. Jadi kalian tidak semerta-merta harus menerima semua argumen di video ini dong, kalian kan udah gede, jangan udah ya, karena ini sekali lagi bisa dibilang cuman argumen saja, jadi tidak ada informasi dari pihak produksi. Jadi gue pun tidak ada hubungannya dengan pihak produksi, gue juga tidak ada hubungan keluarga atau apapun dengan salah satu kru atau aktor Jeffrey Adi Jevata, JKT48 Friska JKT48, nggak ada hubungan dengan mereka semua, apalagi dengan Mas Reno Baratnya. Gue sama sekali tidak punya hubungan keluarga, karena kalau gue punya hubungan keluarga sama Mas Reno Barat, gue nggak bakal bikin YouTube. Gue mending beli pulau terus gue bikin peradaban baru tanpa TikTok di sana, udah itu menyenangkan sekali dah. Gue jadi petani kayak Harvest Moon dah. Jadi kalau tidak ada masalah dengan beberapa hal tadi, mari kita lanjutkan. Dan sekali lagi, kalau ada yang salah dan kalian tiba-tiba marahin gue, wah apa nih video pembodohan gue, padahal sekali lagi udah gue bilang bahwa ini cuma argumen gue, ya kan pengen gue sentil orangnya, sodot gitu kan. Udahlah, jangan memperburuk stereotip orang Indonesia gitu. Orang Indonesia tuh sudah dibilangnya malas baca, dan ini pun kalau kalian masih tidak mengerti berarti kalian juga malas denger ya. Itu lebih parah lagi daripada malas baca. Ini udah kalian tinggal denger doang gitu, menutup mata pun kalian bisa denger gitu ya. Jadi lebih bijak lah ya. Kalian udah pada gede ya pasti ya. Bahkan ada yang umurnya lebih tua kali kayak gitu daripada gua. Oke, kalau tidak ada yang akan kalian permasalahkan dari gua ya, jadi kita akan bahas saja kenapa. Ada beberapa skenario di sini dari yang gua udah siapkan tentunya. Karena ini merupakan serial yang saat press conference-nya diumumkan akan tayang di SCTV, kemungkinan alasan kenapa ini masih belum tayang ada hubungannya dengan pihak SCTV. Skenario pertama adalah pemutusan kontrak sepihak dari pihak SCTV, atau pemutusan hak siar lah, hak pembelian serial ini atau pembelian tayangan ini gitu untuk ditayangkan di kanal SCTV. Nah, memangnya apa pentingnya SCTV untuk menayangkan serial ini? Tentunya karena serial ini butuh dukungan dana. Ya, dana untuk membuat serial Tokusatsu itu nggak murah, Pak. Jadi butuh suntikan dana terutama dari televisi, yang kalau tahun lalu itu, tahun-tahun sebelumnya itu Bima dan Bima X suntikan dananya dari MNC Media, dan juga ada sponsornya kan saat itu, kalau nggak salah Suzuki gitu kan. Nah, kalau ini tuh tentunya suatu seri itu butuh dana yang besar ya. Jadi kalian jangan mengharapkan semua uang dari Mas Reno Barak semua ya habis uangnya, nggak ada penghasilan. Kalau biasanya ya dari serial Tokusatsu itu dia untuk menutup biaya produksi itu dari iklan, kerjasama brand, dan juga dari televisinya gitu. Untuk keuntungannya baru dari merchandise atau penjualan mainan di X dan lain-lain yang kalian beli gitu, untuk kalian fanboy Tokusatsu gitu. Itu baru keuntungan dari situ. Jadi untuk biaya produksi mereka butuh untuk suntikan dananya gitu ya walaupun kita bilang dulu tuh Mas Reno Barak itu tidak memedulikan rating dan lain-lain, karena pengen untuk membuat Tokusatsu khas Indonesia gitu, buatan Indonesia punya, lokal punya gitu, sangat agar anak-anak punya tontonan buatan lokal gitu, buatan Indonesia. Tapi tetap yang namanya pengusaha ya harus ada keuntungan, apalagi nggak mau rugi dong. Pengusaha mana yang pengen rugi, ya kan? Kecuali ada gel dengan market gratisnya itu mungkin, tapi kan tetap ya namanya pengusaha ya rata-rata ya setidaknya nggak rugi lah, kalaupun nggak ada untungnya. Kalau rugi kan, apalagi biaya produksi kan cukup mahal juga. Jadi ada kemungkinan SCTV memutuskan kontrak secara sepihak. Kenapa SCTV memutuskan kontrak secara sepihak? Kenapa gue bilangnya begitu? Kenapa gue nggak bilang mungkin serialnya tidak diterima oleh SCTV gitu kan? Karena kan SCTV sudah kita ketahui kan TV yang sering menayangkan serial-serial yang cuma meraup keuntungan gitu kan, kayak
film-film percintaan, FTV yang penting ada duitnya gitu, hasilnya gitu, walaupun biaya rendah, produksi rendah, hasilnya ada gitu, dibanding harus bikin tokusatsu kan pas pertama kali diumumkan juga kan ada pembahasan seperti itu, kenapa tayang di SCTV, yakin nih SCTV mau nayangin beginian gitu kan. Pertanyaannya sebenarnya lebih ke situ, bukan kita nggak pengen nonton di SCTV, tapi kita menanyain yakin nih SCTV mau nayangin beginian, karena biaya produksinya tentunya tidaklah murah gitu. Jadi pas pertama kali ada pengumuman bahwa akan tayangnya di SCTV, agak skeptis dong orang-orang yang tentunya ngerti masalah beginian gitu. Tapi kenapa gue nggak bilang kayak pembahasan tadi bahwa serial ini tidak diterima oleh SCTV? Karena sudah ada press conference-nya, dikasih tahu di situ akan tayang di SCTV, logonya ada gede tuh di SCTV. Jadi tidak mungkin dong pihak Satria Heroes ini, pihak produksinya menempelkan logo SCTV tanpa sebelumnya ada kesepakatan dulu dari SCTV-nya gitu. Jadi kemungkinan besar ini juga pemutusan kontrak secara sepihak gitu, atau tidak jadi tayang gitu. Nah, kenapa ada episode pilotnya? Mungkin karena sudah terlanjur ada proses pembuatan gitu ya. Itu skenario pertama. Tapi mungkin ini ada skenario kedua yang mungkin lebih masuk akal kalau menurut gua ya. Yang kedua ini karena kalau pemutusan kontrak sepihak itu agak gimana ya? Agak tidak merupakan bentuk keprofesionalismean gitu. Keprofesionalisme untuk sebuah stasiun televisi seperti SCTV yang tentunya sudah luar biasa gede ya, maksudnya ya memang bisa kadang-kadang menjadi asshole juga sih, tapi ya masa sih nggak ada serangan balik gitu dari Satria Heroes. Kalau pemutusan pihak kontrak kan bisa dibawa ke ranah juga sebenarnya. Itu juga bisa jadi bahan untuk kalian analisis juga. Tapi ini ada skenario kedua yang mungkin bisa lebih diterima kalau menurut gue ya. Yang kedua ini adalah bahwa SCTV sejak awal tidak menjanjikan bahwa serial ini akan pasti tayang di stasiun televisinya. Jadi mungkin saja sejak pertama kali PH ini mengajukan bahwa serial ini bisa tidak tayang di televisi SCTV itu, mungkin SCTV mengajukan beberapa syarat gitu. Misalnya kita lihat dulu nih hype dari penontonnya gitu, bagus gak, kira-kira banyak gak yang bakal nonton, kira-kira gitu, kira-kira sebanding gak dengan biaya produksi yang ada, penghasilannya nanti dengan iklan dan lain-lain gitu, kira-kira ada sponsor gak, sponsor misalnya kayak Suzuki di Bima X itu, di Bima dan Bima X itu ya. Bima X ya. Bima juga sebenarnya nggak ada logo Suzuki-nya sih, cuman di after credit-nya itu ya nggak ada logo Suzuki-nya, cuman kan si Bima-nya pegawai bengkel atau tempat sales motor gitu, tapi belakangnya ada, gue lupa soalnya udah lama banget, tapi belakang bajunya si Ray itu yang pemeran si Bima-nya itu ada logo-logo. Tentunya tidak mungkin dong tidak sengaja disensor logo Suzuki, jelas-jelas gitu, pasti mungkin ada kerjasama dengan pihak Suzuki gitu untuk penayangan serial ini, makanya tidak disensor itu logo Suzuki. Lagian kan ngapain juga harus pakai baju Suzuki gitu loh kan, masa stasiun RCTI mau gitu menayangkan jelas-jelas ada logo Suzuki gitu. Karena di stasiun televisi sangat menjaga sekali untuk tidak menyebutkan brand yang sama sekali tidak memberikan dorongan dana atau sebagai brand pendukung gitulah. Jadi ya tidak mungkin dong tidak disensor ya kan. Jadi ya SCTV itu kemungkinan tidak memberikan kontrak secara tertulis bahwa mereka akan pasti menayangkan ini, tapi mungkin ada perjanjian lain bahwa serial ini akan tayang kalau bla 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 yang kita tidak tahu tentunya bla 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 itu apa gitu, karena cuma pihak produksi yang tahu. Jadi kemungkinan ada beberapa hal yang menjadi alasan juga gitu, karena mungkin saja bisa jadi serial ini tidak jadi tayang, bisa jadi tidak jadi tayang karena mungkin beberapa syarat itu tidak terpenuhi. Misalnya mungkin SCTV memberikan syarat agar Satria Naga ini, coba deh
tayangin dulu di YouTube, taruh dulu di YouTube episode pilotnya, biar kita tahu berapa banyak yang excited, berapa banyak yang nontonnya serial ini gitu. Dan mungkin mereka ngasih jumlah tertentu, angka tertentu, kalau tembus berapa gitu dalam jangka waktu berapa gitu, bisa jadi kan. Dan saat ini video pilot episodenya itu tembus 800.000 gitu, bahkan tidak tembus 1 juta views. Jadi mungkin itu juga menjadi hal yang dapat membuat seri ini tidak jadi tayang gitu, atau gagal produksi. Nah, untuk kalian yang tidak tahu apa itu pilot episode, karena banyak yang menyangka ini tuh episode 1 gitu. Karena kalau kalian cari di keyword YouTube itu Satria Naga Kai, nah yang muncul itu ada Satria Naga Kai episode 2. Lah, episode satunya juga belum, berarti kan pada nggak ngerti, nyangkanya ini kan episode 1, padahal episode satunya juga belum. Ini tuh pilot episode, dan pilot episode itu bukan episode sebelum episode 1 ya, bukan ya. Episode pilot itu kalau kalian tidak tahu, karena dulu itu Satria Bima X itu pernah menayangkan episode beginning gitu, kayak episode sebelum episode 1 gitu. Kalau nggak salah sehari sebelum episode satunya ditayangkan gitu. Kalau itu sudah jelas tanggal penayangannya. Kalau ini pilot episode itu, kalau kalian cari tahu di Wikipedia yang jelas-jelas sudah ada pengertiannya, kalian mungkin males nyari. Itu pilot televisi disebutnya juga. Biasa disebut pilot televisi, juga dikenal sebagai pilot atau episode percontohan, dan kadang dipasarkan sebagai film tele. Adalah episode tersendiri dari serial televisi, dalam hal ini serial Tokusatsu, yang digunakan untuk menjual acara ke jaringan televisi. Tapi kan kalau untuk menjual acara ke jaringan televisi berarti SCTV belum menerima kontrak dong. Tapi kenapa Satria Series sudah PH-nya itu sudah ngasih logo SCTV di press conference-nya? Nah, berarti mungkin kita lihat di kalimat keduanya. Pada saat pembuatannya, pilot tersebut dimaksudkan untuk menjadi tempat uji coba untuk mengukur apakah sebuah serial akan berhasil. Dan karena itu merupakan episode uji coba dari serial televisi yang dituju. Jadi kemungkinan seri ini memang sudah diterima oleh serial SCTV, tapi ada beberapa syarat, yaitu untuk mengeluarkan pilot episode terlebih dahulu. Dan kita lihat excited ya para penontonnya, kira-kira masanya banyak enggak, soalnya ini biaya produksinya bakal banyak loh. Gue nggak mau ngasih dulu dong, gue misalnya SCTV nih ya, misalnya gue nggak mau ngasih dulu duit kalau misalnya ini bakal gagal gitu serialnya. Coba deh tayangin dulu 1 episode aja pilot episodenya di serial YouTube, kira-kira banyak nggak gitu yang nontonnya gitu. Dan kalau kalian lihat seri pilot episodenya itu, bisa dilihat tidak mengeluarkan dana yang dar-daran gitu, kayak udahlah, kayak udah dialirin dana sebanyak-banyaknya gitu buat bikin satu series gitu, enggak gitu. Kayak ini tuh serial yang kayak ini tuh episode yang nanggung gitu. Kenapa? Karena ini episode percontohan saja gitu. Apa saja yang nanggung dari episode pilot ini? Banyak. Dari yang pertama itu karakternya cuma ada 2 yang muncul mukanya ya, si Furio sama si cewek, gue lupa, pokoknya yang meranin Friska JKT48, yang tentunya dari 815.000 penonton itu sebenarnya ada juga penyuka Friskanya gitu, JKT48 nya gitu, bukan penyuka Tokusatsu gitu. Beberapanya ya pengen lihat mukanya doang gitu. Jadi ada 2 tokoh cuman 2 tokoh gitu yang ada mukanya gitu. Karena sisanya ya si Dongga cuman Kera yang pemeran dalamnya itu bisa diganti kapanpun ya kan. Terus musuh-musuhnya juga nggak ada unsur aktornya, itu nggak ada kelihatan mukanya gitu. Jadi ya yang perannya itu cuma ada 2 doang gitu yang terlihat, si Jeffrey Ade Jeffata yang memerankan Furio sama Friska JKT48, udah gitu doang. Padahal kalau kita lihat dari Satria Bima, Satria Garuda, itu karakternya dari awal udah banyak banget, dari ayah sama ibunya si Bima dari awal episode ada muncul. Terus si paman abinya yang cukup menggelitik saat itu perannya ya, kita agak
lucu-lucu lah, lumayan lah kalau saat itu ya gue nontonnya. Terus juga ada si Reina, terus ada kakak-kakaannya si Rai juga, gue lupa namanya siapa, Azazel yang udah muncul dari awal sebenarnya walaupun belum bisa berubah jadi Satria Naga, Satria Garuda Azazel gitu saat itu, tapi udah muncul karakternya gitu dari awal. Jadi karakternya udah banyak banget karakter aliasnya, dan bukan karakter figuran gitu ya. Dari segi karakternya pun sebenarnya agak tidak terlalu dikeluarkan banyak. Jadi memang terlihat sekali ini pilot episode cuman sebagai uji coba gitu, dan mungkin bisa jadi tidak tembus gitu syarat agar serial ini bisa tembus ke SCTV itu gitu, untuk bisa ditayangkan gitu. Dan juga dari segi musiknya pun mereka ambil dari band yang sebenarnya tidak terdengar familiar gitu, karena ya kalau dulu kan Ungu jelas orang tahu Ungu, siapa yang nggak tahu Ungu, ada kali ya mungkin, tapi ya maksudnya udah namanya gede gitu Ungu tuh. Jadi memang dari Bima itu memang produksinya udah dari awal udah gila-gilaan gitu. Kalau pilot episode ini ya sebagai uji coba saja gitu, karena tidak yakin bakal lanjut juga mungkin dari pihak produksi. Jadi itu dia skenario keduanya. Jadi mungkin Satria Naga Kai ini tidak bisa tayang karena memang tidak memenuhi persyaratannya. Tapi ada beberapa skenario juga karena di pilot episode-nya itu tidak muncul sama sekali logo SCTV-nya gitu. Kenapa tidak muncul logo SCTV-nya gitu? Tapi dari skenario kedua juga, walaupun tidak memunculkan logo SCTV, bisa masuk juga sih. Ini hanya skenario tambahan yang gua buat. Kemungkinan adalah para pihak yang terkait dengan serial ini, yang terkait dengan serial ini dari aktornya dan juga mungkin kru dan lain-lain, masih belum menemukan kabar selanjutnya serial ini akan dilanjutkan atau tidak. Jadi mungkin masih ada harapan nih, apakah serial ini masih bisa lanjut atau tidak. Kenapa? Karena kita tahu netizen Indo kepo ya, termasuk gua juga sebenarnya. Gua sempat udah cukup lama ya, gua iseng nanya gitu ya ke salah satu aktornya gitu, ke Jeff Fata ini atau Jeffrey Jeff Fata ini, di akun Instagramnya. Ini bisa dilihat dia posting fotonya itu 30 September 2019, yang dimana orang-orang lain tuh udah komen 24 minggu yang lalu, tapi gua tuh baru komen 4 jam yang lalu gitu. Berarti ini kemungkinan gua 24 minggu setelah tanggal 30 September 2019. Nah, lo hitung sendiri tuh, gua males. Jadi gua agak udah lama nih sebenarnya gua nanya gitu. Jadi kenapa gua nanyanya saat itu di postingan ini yang udah cukup lama, karena saat itu postingan baru-baru dia komennya di disable gitu. Jadi di lock gitu komennya, dan gua iseng-iseng nanya di postingan lama, dibalas dong sama dia. Bang, kabar Satria Naga bagaimana? Gagal produksi kan? Nah, Javata jawabnya itu nggak tahu cara jawabnya gitu. Kemungkinan dia berbohong, dan kemungkinan kedua dia memang tidak tahu cara jawabnya, karena memang tidak pernah ada konfirmasi bahwa serial ini gagal produksi atau masih lanjut gitu. Dan kedua juga di salah satu kanal YouTube-nya, Jeffrey Javata ini pernah mengupload, karena dia seorang YouTuber juga ya, dia pernah sering mengupload kayak konten motovlog gitu, dan tentunya para penyuka tokusatsu itu sering muncul di mana-mana ya. Jadi ya, ada yang pernah nanya juga di channel YouTube-nya, dan dia termasuk yang humble loh orangnya, sering-sering balas juga gitu komen-komennya. Bang Javata, Satria Naga Kai jadi tayang atau enggak sih? Belum ada info lebih lanjut deh bro. Mungkin memang belum ada info lebih lanjut, jadi masih pilot episode saja. Tunggu serial abang terbaru setelah COVID, yaps. Serial apa bang? Dijawab lagi tuh sama tunggu aja ya, hehehe. Jadi mungkin serialnya belum tentu Satria Naga Kai juga, karena dia tidak memberitahukan. Tunggu serial abang terbaru berarti kemungkinan besar bukan Satria Naga Kai ya. Jadi kemungkinan besar serial ini masih belum diberitahukan oleh PH-nya sendiri akan lanjut atau tidak. Jadi kemungkinan memang mungkin pihak SCTV
memang tidak mau melanjutkan kontraknya karena mungkin skenario pertama atau kedua, tapi mungkin ada upaya juga dari pihak PH-nya itu, produksinya itu gimana caranya ini masih bisa tayang, mungkin cari channel televisi yang lain gitu, atau mungkin apalah yang bisa mereka usahakan mungkin agar serial ini tidak masih bisa jalan gitu. Soalnya ya sayang banget Pak, anda pihak produksi ini sudah menggelar press conference untuk memberitahukan serial ini akan tayang di SCTV, dan masa nggak jadi gitu ya. Tapi udah terlalu lama sih kalau menurut gua, udah sangat terlalu lama. Kalian yang nunggu pun pasti lelah karena diumumkannya sejak akhir tahun 2018 dan sekarang udah hampir akhir tahun 2020, jadi udah hampir mau 2 tahun lamanya. Dan sebenarnya, dan untuk serial Tokusatsu masa selama itu gitu untuk membuat serial ini. Setidaknya kalau memang dari serial Tokusatsu ini sebenarnya yang dihitung itu bukan lama waktu pengerjaannya, tapi dananya. Tentunya dana dong yang penting. Walaupun kita tahu Om Reno Barak itu uangnya banyak ya, tapi ya kita kembali ke yang awal tadi, pengusaha ya pengen untung. Tapi dengan para aktor yang tidak tahu apakah serial ini lanjut atau tidak, berarti kemungkinan besar ya memang belum ada pemberitahuan ini tuh lanjut atau tidak gitu. Jadi untuk kalian semua yang menunggu serial ini, sebenarnya gini, kalau menurut gue ini sekitar 70% nggak bakal jadi. Gue lebih besar nggak bakal jadi alias gagal produksi. Kenapa? Karena sudah terlalu lama dan juga terlalu banyak keanehan dalam serial ini, produksinya ini gitu loh. Jadi ya ada 30% lah dari bakalan jadi dengan, ya sebenarnya cuman 20%-an lah, karena para aktor yang mungkin tidak tahu juga ini serial akan jadi atau tidak gitu. Jadi memang pasti pada nungguin Pak. Gini Pak, kalau gue bisa ngasih saran ya untuk kalian semua yang masih menunggu Satria Naga Kai, ini yang gue terapkan dalam diri saya untuk yang sudah sering terkena PHP ya dari para perempuan. Kenapa jadi ngomong itu? Pokoknya ini saran dari gue ya. Kalau menurut gue, anggap saja serial ini memang sudah gagal produksi. Anggap pelan itu bulat-bulat, walaupun pahit mungkin untuk para penyuka Satria series ya. Tapi anggap saja itu memang gagal produksi, serial ini gagal produksi. Kenapa? Gini, karena kalau kita sudah menganggap serial ini gagal produksi, ketika memang serial ini ternyata memang gagal produksi, ya sudah, tidak ada yang perlu kita sesali lagi gitu, karena memang sudah, kita dalam diri kita ini sudah menganggap ini gagal produksi. Tapi kalau memang Satria series ini, Satria Naga Kai ini ternyata tayang nanti di SCTV atau di stasiun TV manapun itu, jadi kita sudah berdamai ya, akhirnya ada juga nih, akhirnya tayang juga nih, ya udah nonton gitu, udah senang-senang aja gitu, happy aja. Tapi kalau kita masih nungguin, tapi ternyata nggak muncul, ya kan sakit juga kan, karena menunggu kepastian yang tidak jadi gitu lagi. Pokoknya kalau menunggu itu kan tidak enak juga gitu ya. Jadi kalau gue bisa ngasih saran, ya sudah, anggap saja ini gagal produksi, udah beneran, daripada kita terlalu banyak menunggu. Kalian juga percuma juga nge-spam di Satria Heroes Official karena tidak pernah dijawab juga sih. Tapi kalau kalian mau spam juga nggak apa-apa sih, kemungkinan mereka jadi ada rasa iba terus ngebikin serial ini dengan cuma-cuma, yang tentunya tidak mungkin sebenarnya. Tapi kalau kalian mau nge-spam di akunnya Reno Barak ya, setelah video ini mungkin ya saya beritahukan kalian jangan. Kenapa? Karena tidak bisa ngomen di akun IG-nya Reno Barak, tidak bisa tuh, tidak bisa dikomen, tidak ada opsi komen tuh, karena di lock ya, ditutup komennya. Terakhir postingannya tentang kawinan sama Mbak Syahrini. Ini juga ya yang sering dibicarakan, katanya gara-gara kawin sama Syahrini nih, menikah sama Syahrini nih, jadinya nggak peduli lagi sama serialnya, jadinya nggak peduli lagi sama Satria Naga Kai, akhirnya dilupakan gitu.
Ini untuk kalian ya. Jadi tidak mungkin ada seorang pengusaha yang kawin, yang menikah terus melupakan barang dagangannya. Itu tidak mungkin, Kak. Terus ada yang komen lagi, ada yang bilang lagi, mungkin karena duitnya habis dipakai nikahan sama Mbak Syahrini di Jepang. Oh, no. Tidak mungkin seorang pengusaha ngabisin uangnya buat cuma nikahan dong. Pasti itu cuma sebagian kecil atau setengahnya, atau mungkin sebagian kecil lah. Tidak mungkin lah bisa ngabisin uang cuma untuk menikah gitu. Ini pengusaha loh, pengusaha apa aja juga dihitung kan sama dia, apalagi pernikahan. Dan pasti dia juga, yang namanya pengusaha pasti udah dipisahkan lah aset untuk berbisnis dan juga aset untuk dirinya sendiri gitu, untuk menikah dan lain-lain yang bisa dia nikmati gitu, keuntungan dia. Tidak mungkin dong mereka melupakan, seorang pengusaha melupakan barang dagangannya, kecuali kalau barang dagangannya seperti tadi tidak mungkin menghasilkan gitu, atau beberapa hal yang dapat membuat seorang pengusaha tidak jadi membuat serial tersebut gitu ya. Jadi ya kalau kalian menganggap Syahrini dalam dari segala ini, tidak dong. Kalau kalian masih berpikir seperti itu agak aneh juga sih. Kalau mungkin untuk lucu-lucuan sih ya sudah lah ya. Tapi kalau dianggap sebagai hal yang serius sampai dimasukin ke hati, ya Anda sodon sekali lagi. Nggak mungkin dong seperti itu terjadi ya kan. Oke, itu sih untuk pembahasan kali ini ya. Kalau gue bisa saring ya kayak tadi mungkin videonya udah cukup panjang, kalian yang masih dengerin cukup bagus juga ya. Kalian bisa follow IG gue di @amar_salinas ya kalau kalian mau, itu ada IG-nya. Kalian juga bisa subscribe video ini karena gue sering bahas Tokusatsu juga ya, dan video gue sebenarnya agak panjang-panjang gitu karena gue suka ngoceh, tapi gue sering belibet juga ngomong karena gue sebenarnya bukan karena suka ngoceh sih, karena gue masih belum bisa milih mana yang kira-kira penting dan tidak penting gitu, yang mana yang kira-kira agar bisa videonya singkat itu mana yang harus dipotong gitu. Gue masih nggak tahu gitu, jadi ya sekalian aja lah gue masukin semuanya gitu. Udahlah gitu, mau ada yang nonton mau yang ada yang nggak nonton gitu kan, toh pada akhirnya tidak ada AdSense di video ini karena channel saya tidak memenuhi peraturannya ya, masih belum memenuhi, jadi tidak ada AdSense. Kalian nonton gratis, memang gratis sih di YouTube, tapi tidak ada penghasilan di channel ini tentunya. Dan pokoknya itu saja ya dari video ini. Kalian seperti yang gue bilang, kalian punya opini sendiri. Kalian kalau mau beropini silahkan di kolom komentar saja, tidak perlu di dislike videonya ya. Ya tinggal komen aja sih kalau memang ada ketidaksetujuan gitu dengan channel ini ya. Sekali lagi dari awal gue bilang ini argumen gue gitu. Kalian udah gede, kalian pilih sendiri mana yang menurut kalian lebih masuk akal menurut kalian ya. Atau mungkin kalian punya pendapat pribadi, bisa silahkan di kolom komentar di bawah ya. Dan kalau ada pihak produksi yang nonton video ini ya, kalian itu kasih tahu ya kalau serial ini lanjut atau enggak ya. Kalau emang nggak lanjut ya kasih tahu aja ya. Oh serial ini nggak lanjut gitu, maaf ya, klarifikasi ya dah tuh ya. Jadi nggak usah membuat PHP gitu ya. Jadi kasih tahu aja kalau memang tidak jadi gitu ya. Toh kita udah ada Captain Justice buatan Bang Ridwan Halid, walaupun memang produksinya tidak sebagus serial televisi pastinya ya, kalau memang niat ya serial televisinya itu. Kalau kalian nonton Satria Heroes itu memang sudah bagus sekali CGI-nya ya. Kalau kalian ada yang merasa CGI Satria Naga Kai episode pilot itu agak kurang, ya memang karena itu episode pilot gitu, jadi ya memang kurang gitu CGI-nya. Jangan, karena mungkin kalau kalian masih berharap Satria Heroes Naga Kai ini banyak yang maksudnya Satria Naga Kai ini bisa dilanjut serialnya, ya kalian nonton, ajak teman-teman kalian buat nonton gitu agar viewersnya nambah gitu. Kalau memang seperti skenario yang kedua tadi gitu alasannya ya. Jadi terima kasih sudah mau nonton video ini ya. Untuk kalian pokoknya kalau kalian masih mau nunggu tidak apa-apa gitu ya, terserah kalian. Oke,
Jangan lupa untuk like dan share ke tongkrongan kalian, ke grup WA para penyuka tokusatsu kalian. Dan juga sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.